Halo guys, perkenalkan nama saya Desdida Gonza Beatrice Magno Pinto. Saya dari Prodi HI dan NIM saya 2470758002. Nah, hari ini saya akan review buku dari Bapak Arthur Jefferson Maya yang berjudul Kuasa Kekuasaan. Dan buku ini udah ditandatanganin ya guys. Baik, pada buku ini saya akan review di bab 1 yang berjudul subjek individual. Baik, saya akan review buku ini dengan bab 1 subjek individual dan ringkasannya udah ada di sini. So, let's start to review this book. Baik, pada kuasa kekuasaan ini di bab 1 subjek individual, bab pertama buku ini membahas bagaimana kekuasaan dapat memiliki dan diperoleh dan digunakan oleh individu dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Nah, Pak Arthur Jefferson Maya menyoroti bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan institusi besar atau pemimpin formal, tetapi juga dapat dimiliki oleh individu yang mampu mempengaruhi orang lain. Baik di buku ini dan terutama di subjek individualnya sendiri, bisa kita lihat bahwa Pak Arthur sendiri mengidentifikasi beberapa sumber utama yang memungkinkan seseorang memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, seperti pengetahuan dan keahlian, yang dimana individu yang memiliki keterampilan atau informasi yang langka seringkali lebih berpengaruh. Dan dalam organisasi, orang yang memiliki keahlian khusus dapat memiliki kekuasaan meskipun tidak berada di posisi tertinggi. Dan ada juga sumber daya ekonomi, yang dimana kekayaan memberikan individu akses ke lebih banyak peluang dan memungkinkan mereka mempengaruhi keputusan politik dan sosial. Dan ada juga pengaruh finansial, dapat digunakan untuk membangun jaringan kekuasaan yang lebih luas. Dan ada ketiga, karakter dan karisma, yang dimana sifat kepemimpinan, daya tarik pribadi, dan kemampuan berbicara di depan publik seringkali memberi individu pengaruh besar. Dan adanya juga pemimpin besar dalam sejarah seringkali mendapatkan kekuasaan melalui kombinasi karisma dan visi yang menarik pengikut. Dan ada juga jaringan sosial dan relasi, seperti kekuasaan yang seringkali diperoleh melalui hubungan dengan orang-orang berpengaruh dan hubungan yang kuat dalam politik, bisnis, atau komunitas sosial dapat meningkatkan posisi individu. Individu yang memiliki kekuasaan tidak selalu mempertahankannya dengan mudah, di mana Pak Arthur sendiri menjelaskan di buku ini bahwa beberapa strategi yang sering digunakan seperti manipulasi dan negosiasi menggunakan taktik psikologis atau persuasi untuk mempertahankan posisi dominan dalam suatu kelompok. Dan ada juga adaptasi terhadap perubahan, di mana individu yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik lebih mungkin mempertahankan kekuasaannya. Dan ada membangun legitimasi seperti kekuasaan yang didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan orang lain lebih stabil dibandingkan kekuasaan yang hanya mengandalkan paksaan. Dan ada juga tantangan dan resiko dalam kekuasaan individual. Seperti meskipun individu dapat memperoleh kekuasaan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya konflik dengan kelompok, ketergantungan pada faktor eksternal, dan adanya juga dampak psikologis. Seperti kekuasaan individu seringkali berhadapan dengan kepentingan kelompok yang lebih besar, dan adanya keberlanjutan kekuasaan yang seringkali bergantung pada
kondisi ekonomi, politik, atau sosial yang dapat berubah kapan saja. Dan yang terakhir, ada kekuasaan dapat mengubah cara berpikir dan bertindak seseorang yang kadang mengarah pada penyalahgunaan atau isolasi sosial. Baik, sekian dari ringkasan review dan revisi dari buku Pak Arthur Jefferson Maya yang berjudul Kuasa Kekuasaan. Dan di bab saya sendiri, di mana bab 1 subjek individual. Dan terima kasih, and I'll see you another time.